Mereka itu sepertinya bagi dunia itu sesuatu yang tidak baik. Tapi tahukah saudara bahwa melalui lembah kekelaman itu, melalui sakit penyakit, melalui pergumulan hidup kita, Tuhan membawa kita untuk memurnikan kita, saudara. Karena tidak ada jalan lain untuk kita mencapai yang namanya kesempurnaan selain kita dibakar dalam perapian 7 kali itu, saudara. Amin. Jadi bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti hidup kita baik-baik saja. Tetapi Tuhan akan mengizinkan penderitaan, kesesakan, bahkan sakit penyakit, bahkan apapun itu akan kita alami, saudara, supaya kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup setiap saudara dan saya. Amin. Jadi hari-hari ini, saudara, kalau kita mengalami hal-hal situasi yang sulit dalam hidup kita, saya mau katakan tetap mengucap syukur. Amin. Tetap berseru kepada Tuhan, ya, Bapa kita. Karena saya percaya, saudara, setiap seruan, doa, tangisan, air mata kita itu tidak ada yang sia-sia. Amin. Kalau hari ini mungkin sakit kita belum sembuh, kalau hari ini mungkin pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, mari tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Dan pada waktunya, yaitu pada waktu kairosnya Tuhan. Kairos itu waktu di mana Tuhan berkenan, Dia akan menjawab. Tuhan bilang, berserulah padaku. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Kapan waktu perkenanan itu, saudara? Ya, itu sebabnya kita harus lebih melekat dengan Tuhan, apapun keadaan kita, saudara. Saya mau katakan tetap percaya, tetap berseru kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan sharing satu kebenaran firman Tuhan tentang berseru, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Ya, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolongan kita dari siapa, saudara? Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau kita mengerti ini, saudara, bahwa pertolongan kita bukan dari manusia, pertolongan kita bukan dari dunia ini, tetapi pertolongan saudara dan saya itu berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Betapa dahsyatnya pertolongan pada orang-orang yang selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Amin. Berapa banyak yang percaya? Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita akan melihat satu ayat di dalam Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan versi ILT 3 buat saudara. Sebelum saya baca ayat ini, 2 hari, hampir 3 hari, saudara, saya bergumul dengan sakit gigi yang sangat luar biasa. Saya mau obat, saya timbang, saudara, biar aja. Jadi waktu sakit itu saya membayangkan bagaimana penderitaan Tuhan. Aduh, Tuhan, baru sakit gigi begini, belum apa-apanya. Jadi saya membayangkan bagaimana nanti masa kesukaran itu. Kita berjalan, kita entah kemana, tidak ada obat, tidak ada pertolongan dari siapapun, dari medis, dari saudara, dari keluarga kita. Hanya pertolongan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi saya selama hampir 3 hari itu saya menikmati tidur. Istri saya tanya, sakit? Ya iya sakit. Cuma gimana bisa bicara. Tahu kan kalau orang sakit gigi itu lebih banyak diam, nggak bisa ya tidur, nggak bisa dengar bunyi sedikit, aduh sampai ke dalam gitu ya. Tapi saya belajar untuk menikmati. Waktu saya menikmati itu, saudara, sampai malam tidak bisa tidur. Dan waktu saya persiapkan firman, Roh Kudus hanya bilang begini, saudara, di hati saya. Coba kamu rasakan bagaimana penderitaan daripada Tuhan kita Yesus Mesias. Ketika Dia dicambuk, ketika Dia diludahi, ketika Dia dipukul, ketika Dia dipaku, saudara. Apa yang kita alami itu belum ada apa-apanya, saudara. Amin. Jadi saya belajar untuk menikmati penderitaan. Amin. Saudara mau menikmati penderitaan? Amin. Kalau sakit kita belum sembuh, nikmati, saudara. Karena itu adalah waktu-waktu di mana kita berdiam, mencari wajah Tuhan. Kadang orang kalau sudah sembuh, saudara, lupa sama Tuhan. Jadi itu nikmati. Waktu saat saudara tidak punya uang, saat saudara menderita,
Di saat itulah saudara, waktu yang terbaik ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mencari wajahnya. Bukan berarti nanti sudah ada masalah baru kita cari Tuhan, tetapi justru di dalam permasalahan itulah saudara, Tuhan menginginkan kita lebih lagi dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke, kita akan baca saudara ya, Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Elohim. 3, 2, 1. Dan firman Yahweh datang kepada Yeremia untuk kedua kalinya, ketika dia masih ditahan di pelataran penjagaan, yang berkata, beginilah firman Yahweh pencipta. Yahweh telah membentuknya dan mengukuhkannya. Yahweh adalah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Dahsyat. Jadi firman yang datang kepada Yeremia, saudara, Yahweh menegaskan, meneguhkan kembali tentang namanya. Maka di ayat ketiga dikatakan, berserulah kepada siapa, saudara? Ku di sini siapa? Yahweh. Yang di ayat 2 dia memperkenalkan, mengukuhkan namanya. Tuhan katakan, berserulah kepadaku, kepada Yahweh, maka aku akan menjawab engkau. Saudara, mau dijawab pergumulan hidup kita? Amin. Berseru kepada Yahweh. Yahweh itu Yeshua. Makanya kita berseru kepada Yeshua, kita sedang berseru kepada Yahweh. Demikian saudara, berseru kepada Yahweh. Yahweh itu Yeshua. Amin. Nah, dikatakan berserulah kepadaku, maka apa saudara? Aku akan menjawab. Saudara, mau dijawab pergumulan kita? Amin. Berseru, jangan salah alamat. Amin. Ya, aku akan menjawab engkau. Saudara, di situ dikatakan bukan hanya menjawab, bukan hanya Tuhan. Kalau kita berseru kepada Yahweh penyelamat itu, saudara, ayat ini berkata bukan hanya pergumulanmu yang dijawab, tapi apa saudara? Tuhan akan memberitahukan kepada kita perkara-perkara besar yang tidak dapat kamu ketahui. Itu rahasia. Saya bersyukur waktu saya mau tulis firman ini, saya sakit saudara. Waktu saya berseru, maka firman ini keluar. Ketika saya berseru memanggil Tuhan, memanggil Yahweh, tolong Tuhan, Yahweh, Yeshua HaMashiach, di saat itu firman ini keluar. Yeremia 33. Berserulah kepadaku. Amin. Nah, saya akan membahas, ada yang menarik saudara dari kata berseru di sini ya. Kita akan belajar sedikit. Gak apa-apa ya, saya bukan orang yang pandai bahasa Ibrani, tapi kita belajar sedikit. Kata berseru di situ bahasa Inggrisnya call upon me. Berseru kepada Tuhan. Di dalam bahasa aslinya itu dia pakai kata kara, Q-A-R-A. Sama-sama katakan kara. Bukan santan kara ya. Ini Q. Kara. Bacanya memang saya lihat begitu, kara. Nah, saudara, yang menarik dari kata kara ini atau kata berseru itu punya pengertian begini: memanggil, mewartakan, membaca, berteriak atau menangis, dan yang terakhir itu pengertiannya adalah memanggil dengan nama yang benar. Wow, dahsyat. Berarti ketika Yeremia waktu Tuhan katakan kara, berseru kepadaku, artinya Tuhan mau bilang, Yeremia, kalau kamu berseru, jangan salah alamat. Kalau saudara meminta pertolongan kepada Bapak Jokowi, presiden kita, jangan berseru kepada nama yang lain, pasti Pak Jokowi tidak akan mendengar. Banyak kan kalau presiden lagi lewat, Pak Jokowi mau minta foto atau mau minta sepeda, kalau dia sebutkan nama yang lain, ya pasti Pak Jokowi cuek, saudara. Jadi kara di sini waktu Tuhan katakan kepada Yeremia, berseru, memanggil, wartakan, membaca, berteriak, menangis, dan di situ keterangan daripada kata ini, saudara, memanggil dengan nama yang benar
atau ditujukan kepada alamat yang benar. Nah, selama ini kita berseru kepada siapa, saudara? Halo? Tuhan bilang, berserulah kepadaku kara. Jangan salah alamat. Saya belajar satu hal begini, saudara. Ini kita sebagai kesaksian, sharing saya, saudara ya. Belasan tahun, bahkan sudah mungkin umur saya sekarang kan sudah 40-an. Saya melayani dari umur 19 tahun. Berarti 20 tahun lebih itu mungkin ada saya melayani, saudara. Berseru waktu saya tidak mengenal nama Tuhan yang sesungguhnya. Mujizat itu terjadi, saudara. Betul. Lalu ketika saya sudah mengenal nama itu, saya berseru kepada seperti kara ini, artinya alamat yang benar atau nama yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Mujizat terjadi. Lalu apa bedanya? Nah, Roh Kudus berikan pengertian, saudara. Paulus menulis dalam firman-Nya, dikatakan, waktu aku kanak-kanak, aku berpikiran seperti kanak-kanak, berkata-kata seperti kanak-kanak, tapi ketika aku dewasa, aku meninggalkan semua itu. Contoh, saudara, kalau saudara memanggil seseorang anak kecil, mungkin kayak Boy, Daniel ya, memanggil saudara Pak Anto tidak lengkap kata-katanya, kira-kira Pak Anto memaklumi apa? Maklum, anak kecil ya. Betul ya. Tapi dengan semakin besar, semakin dewasa, dia akan memanggil dengan nama yang benar. Pelafalannya itu sudah benar karena dia sudah dewasa. Nah, kalau orang yang sudah dewasa panggil nama salah, itu apa, saudara? Sudah tahu benar, dipanggil dengan salah, berarti itu tidak menghormati. Ada satu orang datang kepada saya, iya Pak, acara apa itu ya di gereja, saudara, karena namanya tidak ditulis lengkap dengan titel, marah, saudara. Itu saja manusia, saudara. Nanti saya akan bukakan ayatnya ya. Tetapi kita memang mengerti dulu, Tuhan berbicara kepada Yeremia tentang berseru, yaitu kara. Saudara, kita harus tepat sasaran, memanggil kepada nama itu, memanggil, atau di situ kara itu dikatakan kepada alamat yang tepat. Dan selama saudara belum mengenal, di dalam perjalanan keiman kita belum mengenal, tetapi pribadi yang kita tuju itu adalah pribadi yang sama, maka saya mau katakan, saudara, mujizat betul terjadi. Tapi setelah kita mengerti, setelah kita memahami tentang nama Tuhan, maka kita berseru, memanggil Dia lebih tepat sasaran. Amin, saudara. Itu yang dimaksud dengan kara. Jadi saudara, ketika kita berseru, berteriak kepada nama atau kepada alamat yang benar, maka dikatakan Yahweh akan menjawab. Menjawab di situ dia pakai kata anah, A-N-A-H. Sama-sama katakan anah. Anah itu pay attention, memberi perhatian. Kalau saudara menghormati Tuhan, memanggil nama kudusnya dengan sikap yang benar, dengan tepat, saudara, maka Tuhan akan pay attention, memberi perhatian. Coba kira-kira, saudara, kalau kita ada orang yang panggil nama kita sembarangan, kira-kira saudara malas tak nanggapinya? Malas pasti. Apalagi udah setengah olok-olok kan, ya pasti malas lah. Tetapi ketika kita dipanggil dengan hormat, Bapak Anto boleh maju ke depan, ya pasti dia akan pay attention, memberi perhatian khusus. Ya kan, orang selalu begitu, manusia, saudara, suka disebut namanya. Ya. Jadi ketika kita berseru menggunakan, saudara, kata kara di sini, maka Tuhan akan menjawab. Saudara mau dijawab pergumulan kita? Apapun, saudara, pergumulan yang kau alami malam hari ini, saya mau katakan, mari berseru, mari kara kepada Yahweh. Amin, Bapak Ibu. Dan dikatakan Tuhan akan menjawab, memberi perhatian. Bahkan dikatakan anak itu menanggapi, mengindahkan.
Daud pernah menulis di dalam kitab Mazmur, kau indahkan keluh kesahku. Saudara, apa yang menjadi keluhanmu itu menjadi indah di pendengaran Tuhan ketika kita kara. Amin. Saudara mau melihat bahwa seruan saudara kepada Tuhan itu menjadi indah di dalam pendengaran Tuhan. Amin. Loh kok Pak, seruan pergumulan tapi indah di pendengaran Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ibarat orang lagi mau curhat sesuatu kepada kita, saudara, masalahnya, tetapi waktu kita dengar kita perlu exciting. Bisa tangkap saudara? Begitulah Tuhan. Kalau kita kita memanggil Dia dengan benar, maka Tuhan dikatakan akan pay attention, memberi perhatian terhadap keluh kesah kita. Tuhan mengindahkan, bahkan dikatakan Dia menanggapi, memberi perhatian kepada apa yang saudara sedang serukan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, mari kita lihat 1 Samuel 12 ayat 18. Ini Samuel yang berseru kepada Yahweh, ya. Mari lihat 1 Samuel pasal 12 ayat 18. Sama-sama kita akan baca 1 Samuel 12 ayat yang ke-18. 3, 2, 1. Lalu Samuel berseru kepada Yahweh, dan Yahweh memberikan guntur serta hujan pada hari itu. Dan seluruh bangsa itu sangat ketakutan terhadap Yahweh dan Samuel. Saudara perhatikan ayat ini. Samuel kara, saya sudah lihat ayatnya. Kata berseru di situ sama yang dipakai di dalam Yeremia 33 ayat 3. Jadi Samuel berseru kara kepada Yahweh. Dikatakan Yahweh itu yang menciptakan langit dan bumi. Maka saudara, di situ ketika Samuel berseru kepada Tuhan, pencipta langit bumi, Yahweh Tsebaot namanya, ya. Maka Tuhan memberikan guntur serta hujan pada hari itu. Sehingga saudara, firman Tuhan mencatat seluruh bangsa itu ketakutan. Saudara, ketika kita berseru dengan sikap hati yang benar, ketika kita kara kepada Tuhan, maka mujizat terjadi, kemuliaan Tuhan terjadi, maka setiap mata akan melihat itu dan mereka akan takut kepada Tuhan. Saudara mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu? Amin. Mari kara seperti Samuel, dia berteriak, saudara, dia panggil nama Tuhan, dia kara. Dan Tuhan menjawabnya, memberikan guntur. Bayangkan saudara, kita itu punya kuasa. Amin. Di dalam perayaan Pentakosta saya sudah sampaikan mengenai Dunamos, kuasa. Ketika Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, saudara punya kuasa di dalam perkataan. Saudara punya kuasa di dalam kita melakukan. Itu sebabnya kita harus berseru kepada Pencipta langit dan bumi dengan tepat. Amin. Saudara mau kara? Berseru kepada Yahweh. Amin. Nah saudara, berseru kepada nama yang tepat itu sangat penting. Jangan sampai saudara, kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita salah alamat. Karena pada hari-hari terakhir firman Tuhan berkata, akan banyak orang-orang berseru kepada nama Tuhan. Tapi apakah mereka diselamatkan? Nanti saya akan bahas di bagian akhir, ya. Kita akan lanjut lagi saudara. Mari lihat saudara, ya. Ini juga Salomo. Dan kalau tadi saya sudah kasih contoh Yeremia, lalu Samuel, sekarang kita akan melihat Salomo di dalam 2 Tawarik 6 ayat 33 saudara. Mari kita lihat. Kalau itu tadi kan orang Israel, apa yang terjadi bagi bangsa di luar Israel yang juga kara memanggil kepada Yahweh Tsebaot, Tuhan semesta alam. Mari lihat 2 Tawarik 6 ayat 33, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Kemudian engkau akan mendengar dari surga, dari tempat kediamanmu,
dan bertindak sebagaimana semua orang asing itu telah berseru kepadamu, supaya semua bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau seperti umatmu Israel, dan untuk mengetahui bahwa namamu telah disebut di bait yang telah aku bangun ini. Lihat saudara, Salomo berdoa kepada Yahweh. Dia katakan saudara, dari bait suci, ketika dia mendirikan bait suci yang begitu megah, dan dia berseru, dia kara, dia katakan saudara, sebagaimana orang asing berseru kepada nama Yahweh. Maka dikatakan saudara apa? Semua bumi, bangsa yang ada di bumi itu akan mengenal nama Tuhan. Saudara, saya mau katakan, kalau kita tidak pernah berseru memanggil nama itu dengan benar, bagaimana seluruh bumi itu akan mengenal nama Tuhan? Tidak mungkin. Itu sebabnya penting saudara, kita harus seperti Salomo dan orang-orang bangsa-bangsa lain di bumi yang memanggil atau berseru kepada nama itu, mereka dikatakan akan mengenal dan takut kepada nama itu. Maka penting kita harus kara, berseru kepada nama yang benar. Ini seperti doa Salomo. Dan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Yahweh, ketika mereka berseru, mereka mengenal namanya, mereka takut kepada. Kalau saat ini saudara, ketika kita sampaikan kebenaran, banyak orang yang mengunci, banyak orang yang mungkin tidak bisa terima. Ya apa-apa, tetap kita harus kara, kita harus memberitakan, memanggil namanya. Amin. Saudara mau kara dengan Tuhan? Saudara mau memanggil dengan nama yang benar? Amin. Ya. Oke, kita akan melihat lagi satu contoh saudara ya. Jadi bangsa Israel memanggil kepada Yahweh, Yahweh menjawab. Bangsa lain pun kalau mereka memanggil, maka Tuhan akan menjawab. Anah yang tadi ya. Lalu kita lihat satu contoh lagi saudara di dalam Mazmur 55 ayat 17. Ini perkataan daripada Raja Daud. Mari sama-sama kita baca. Ternyata Daud juga mengerti saudara ya. Mazmur 55 ayat 17. 3, 2, 1. Aku akan berseru kepada Elohim, dan Yahweh akan menyelamatkan aku. Satu ayat lagi, Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Sama-sama kita baca. Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggil Dia dalam kebenaran. Saudara garis bawahi kata kebenaran. Yahweh dikatakan dekat dengan semua orang yang kara, memanggil Dia dengan benar, dengan semua orang yang memanggil Dia di dalam apa? Kebenaran. Berarti ada orang yang memanggil Tuhan tidak di dalam kebenaran. Betul? Apakah Tuhan dekat? Nah, itu yang jadi pertanyaannya malam hari ini ya. Saudara mau dekat dengan Tuhan? Saudara mau Tuhan dekat dengan setiap kita? Amin saudara? Mari berseru kepada namanya. Yahweh itu dekat kepada semua orang yang kara kepada Dia. Bahkan Dia katakan Dia akan menjawab saudara dan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Saudara, kalau kita memanggil dengan benar, bukan hanya pergumulan yang Tuhan jawab, Tuhan akan berbicara lebih jauh mengenai rahasia kedatangannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya waktu alami sakit saudara, selama 2 hari 3 hari, tapi saya tetap mempersiapkan firman ini dan saya berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Lalu saudara, sepanjang malam tadi malam itu saya tidak bisa tidur karena masih nyut-nyut gitu ya, sampai jam 4. Tapi yang dahsyatnya waktu saya memanggil nama Tuhan, saya berseru, maka saudara, tiba-tiba Tuhan menjawab, memberikan kelegaan. Sejenak saudara, sakitnya itu hilang. Dan waktu di masa-masa lagi sakitnya itu saudara, saya mengetik firman, tulis.
Di handphone saya tulis. Waktu Tuhan bicara, saya tulis. Setiap kali Roh Kudus bicara menaruhkan satu ayat, saya langsung tulis, saudara. Nah, jadi saya langsung ingat Yeremia 33 tadi. Kalau kita kara, berseru kepada nama itu yang benar, maka Tuhan akan menjawab pergumulan kita. Bukan hanya cukup sampai di situ, Tuhan memberitahukan rahasia firman-Nya. Sama-sama katakan rahasia firman. Saudara mau tahu rahasia firman Tuhan? Belajar untuk kara, memanggil dengan benar. Dan dikatakan Yahweh itu dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya. Masalahnya kenapa banyak orang tidak mau dekat dengan Tuhan? Mereka tidak mau kara. Ketika dinyatakan yang benar, mereka tidak bisa terima. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk berseru kepada nama atau alamat yang benar. Itu pengertian dari kara. Kalau saudara tujukan kepada presiden, berserulah kepada presiden dengan memanggil namanya. Ya, amin saudara. Dan kita lihat lagi satu ayat. Dalam setiap kesesakan kita, mari saudara ya, pergumulan yang kita hadapi, tantangan, mari tetap kara dengan Bapa Yahweh, karena Dia mendengar setiap seruan ketika kita memanggil namanya. Mari lihat Yesaya 12 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita banyak membuka ayat malam hari ini ya. Apa yang Roh Kudus taruhkan di hati saya. Mari lihat Yesaya 12 ayat 2 sampai 4, sama-sama kita baca. Lihatlah, Elohim adalah keselamatanku. Aku percaya dan tidak akan takut, karena kekuatanku dan mazmurku adalah Yahweh, dan Dia telah menjadi keselamatanku. Dan kamu menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ingatlah akan namanya di tinggi. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang mau kita memanggil namanya. Ada yang berkata sama saya, Pak, tapi bangsa Israel tidak pernah memanggil Yahweh. Mereka menghormati nama kudus itu sehingga mereka mengganti dengan Adonai atau Hashem. Saudara, saya mau kasih tahu, setelah saya menyelidiki, melihat ternyata bangsa Israel, terutama orang-orang Yahudi, mereka itu saudara lebih mempercayai Talmud. Saya tidak mau mengarah ke sana. Patokan kita adalah kebenaran firman. Jadi bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dengan situasi mereka harus memanggil nama Yahweh, mereka menggantinya dengan Adonai atau Yeshua. Adonai atau Hashem. Adonai Hashem itu sama setara dengan Elohim, Tuhan, Lord God. Itu bukan nama, itu hanyalah gelar. Nah, sedangkan di sini saudara dikatakan bersyukurlah kepada Yahweh dan apa? Panggillah. Tuhan mau kita kara, panggil saudara. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh jangan menyebut nama Tuhan, yang tidak boleh itu menyebut dengan sia-sia. Nanti saya akan kasih ayatnya, pengertiannya kenapa tidak boleh menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Nah saudara, di dalam Yesaya 48 ini dikatakan saudara Yesaya 12, Tuhan mau kita bersyukur kepadanya dan memanggil namanya. Amin. Dan tidak cukup sampai di situ, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara segala bangsa. Tuhan mau saudara bersyukur apapun keadaanmu hari-hari ini. Tuhan mau kita kara, berseru, memanggil namanya. Dan Tuhan mau kita menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Ketika kita kara dengan Tuhan, maka Tuhan menjawab setiap doa, pergumulan hidup kita. Maka saudara harus bersaksi, menceritakan perbuatan Yahweh yang besar dalam hidup. Amin. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, jadi Tuhan mau kita memanggil namanya. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin.
Bukan Tuhan tidak mau, justru Tuhan mau. Nah, orang-orang Yahudi itu lebih percaya Talmud. Talmud itu lebih banyak, kalau saya pelajari, lihat itu tulisan-tulisan yang seperti tradisi. Tapi kalau Tanakh, kitab perjanjian lama, dan Brit Kadasa, yaitu perjanjian baru, itu memang firman yang seperti kalau saudara baca ya perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itu pegangan kita. Jadi kita bukan orang yang seperti sok Yahudi atau kita mau meniru Yahudi. Tidak, kita kembali kepada kebenaran bahwa memang benar Tuhan itu mau kita kara, berseru, panggil namanya. Karena ketika kita memanggil namanya, maka Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Bahkan Dia akan memberitahukan rahasianya, sehingga itu saudara akan menjadi kesaksian bagi kita untuk memberitakan tentang kebesaran, kemasyuran nama Yahweh Sebaot, Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Mari lihat lagi saudara, di dalam Yesaya 48, Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Nama Yahweh adalah menara kekuatan. Orang benar berlari ke dalamnya dan dia akan ditinggikan. Saudara, dikatakan nama Yahweh adalah menara. Saudara bayangkan menara itu seperti apa? Menara itu kalau di dalam benteng saudara, itu tempat kubu bertahan. Jadi kalau saudara lihat menara-menara yang, kalau ada yang pernah nonton film kolosal peperangan, dari menara itu tukang panah, tukang senjata semua bisa menghalau musuh. Kenapa? Karena menara itu adalah kekuatan. Nah, dikatakan nama Yahweh itu adalah menara kekuatan. Sama-sama katakan menara kekuatan. Orang benar berlari ke dalamnya, ke dalam nama itu, dan dia akan ditinggikan. Ditinggikan berarti dipermuliakan. Makanya kita berkata nama Yeshua itu kan Yahweh, menara yang kuat. Nama Yeshua, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yahweh atau Yeshua HaMashiach itu adalah menara kekuatan, kota perlindungan, kubu pertahanan yang kuat. Ketika kita berseru, ketika kita memanggil namanya, saudara, tidak ada yang dapat bisa mengalahkan kita. Saya ingat satu kisah di firman Tuhan. Satu ketika bangsa Israel dikepung oleh tentara Aram, saudara. Dan Raja Israel berseru memanggil Tuhan, karena dia tahu kekuatannya tidak sebanding dengan tentara ini. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia berseru, berdoa, dia kara kepada Tuhan. Saat itu saudara, malaikat keluar membunuh semua tentara musuh yang ada berkemah di sekeliling kota Yerusalem. Habis saudara, berapa ratus ribu habis banyak. Jadi ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, ketika kita kara, saudara akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat terjadi di dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Saudara lihat lagi Yesaya 48 ayat 3. Ini saudara ya, kalau kita memanggil nama Tuhan dengan benar, Tuhan menjawab pergumulan kita. Lalu ini satu lagi, Yesaya 48 ayat 3, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku telah memberitahukan hal-hal yang terdahulu sejak waktu itu, dan hal-hal itu telah keluar dari mulutku, dan aku telah membuat mereka mendengarnya. Tiba-tiba aku telah bertindak, dan hal-hal itu menjadi kenyataan. Nah, ini saudara, di Yeremia 33 tadi dikatakan, kalau engkau berseru kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Nah saudara, hal yang besar yang tidak dimengerti itu dia pakai bahasa aslinya batsar, B-A-T-S-A-R. Sama-sama katakan
Batsar. Batsar itu sesuatu yang tidak dapat diakses. Contoh ini ya, saudara, kalau waktu kami tinggal di Jakarta di sebuah apartemen Metro Sunter namanya, saya waktu itu tinggal di lantai, sempat pindah ya, berapa kali pindah, pernah di lantai 13, 15. Nah saudara, setiap penghuni di dalam apartemen itu dia punya yang namanya akses card, kartu akses. Jadi kalau dia masuk di depan, di pintu satpam, dia hanya tempel kartu itu dan dia boleh masuk. Setiap orang yang tidak punya kartu itu dan tidak punya kepentingan tidak boleh masuk ke dalam apartemen itu. Jadi hanya orang-orang yang punya kartu itu dia bisa naik. Kalaupun ada tamu, maka tuan rumah itu harus turun ke bawah, dia yang menjemput tamu itu untuk naik ke atas. Kira-kira penggambaran seperti itu. Nah, batsar itu seperti itu pengertian. Kalau kita berseru kepada nama Yahweh, dikatakan Tuhan akan saudara memberitahukan perkara-perkara yang tidak dapat diakses oleh siapapun. Itu rahasia. Amin. Tuhan akan kasih kita yang namanya kartu akses untuk kita bisa menerima revelation, pewahyuan dari surga, untuk saudara bisa mengerti hal-hal yang terjadi di hari-hari ini. Amin, saudara. Saudara mau mengerti rahasia Elohim? Harus sekarang. Maka Tuhan kasih kartu aksesnya. Haleluya. Apa yang saudara mau ketahui, tidak ada yang disembunyikan. Semua akan dibuka bagi orang-orang yang berseru kepada nama-Nya. Di situ jelas sekali Yesaya 48 ayat 3. Tuhan memberitahukan hal-hal yang terdahulu sejak waktu itu, dan semua itu telah keluar dari mulut-Nya. Lalu Dia telah membuat mereka mendengar. Tiba-tiba Tuhan bertindak dan hal itu akan menjadi kenyataan. Hal-hal rahasia yang mungkin orang sudah dengar dari dahulu, tidak pernah tersingkapkan, tapi bagi orang yang berseru kepada nama Tuhan, maka hal itu akan dibuka bagi dia. Makanya kita di kawanan kecil ini, saudara, di persekutuan Top Ministry, kita diberikan rahasia oleh Elohim. Kenapa? Karena kita berseru kepada nama itu. Amin. Nama di atas segala nama. Haleluya. Nah saudara, mari kita akan melihat. Jadi Yeremia 33 ini mengandung ada 3 pengertian di situ. Ketika kita berseru atau kara kepada Yahweh, maka pertama Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Amin. Lalu yang kedua, kita akan menerima rahasia tadi batsar, akses untuk bisa mengetahui rahasia kerajaan surga. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kepada kamu diberikan karunia. Itu karunia itu batsar. Kepada kamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Siapa itu mereka? Orang banyak. Jadi yang dapat kartu akses siapa? Murid. Amin. Saudara mau dapat kartu akses kerajaan Elohim? Berseru. Dan saudara mau dididik sebagai murid, sehingga Tuhan membukakan rahasia-rahasia. Nah yang terakhir saudara, kalau yang pertama doa kita dijawab, Tuhan menjawab. Yang kedua, Tuhan memberikan kita akses untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Yang ketiga saudara, orang yang berseru kepada nama Yahweh itu dikatakan akan diselamatkan. Mari lihat Roma 10 ayat 13. Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Ini terjemahan, kita baca terjemahan ILT 3 sama-sama dengan suara yang keras. Roma 10 ayat 13. 3, 2, 1. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Siapa yang diselamatkan saudara? Yang berseru kepada nama Yahweh. Di dalam kitab Roma ini, terjemahan barunya ditulis dengan kata Tuhan
barang siapa berseru kepada nama Tuhan. Perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya itu kurios. Jadi kurios itu Tuhan Elohim, bukan nama. Nah, seperti ada satu yang janggal di sini. Kenapa tidak dituliskan namanya? Kenapa diganti dengan kurios? Kurios itu Tuhan Elohim atau Adonai. Sedangkan Roma 10 ayat 13 dikatakan setiap orang, artinya siapa saja yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan di. Nah, perhatikan saudara kata berseru di sini. Karena kalau tadi saya bahas dari perjanjian lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani, maka saya menyelidiki perjanjian baru. Saya menemukan kata berseru di sini. Ternyata dia pakai kata epikaleo. Epikaleo itu bahasa Yunani. Sama-sama katakan epikaleo. Epikaleo itu bahasa Yunani. Ternyata akarnya kalau kita lihat itu sama, pengertiannya sama dengan kara. Jadi seolah-olah Tuhan mau berkata, kalau engkau berseru kepada nama yang benar, kepada alamat yang benar, engkau pasti diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Jadi dikatakan setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Betapa pentingnya kita kara semua. Banyak orang berseru kepada Tuhan karena hanya pergumulan, supaya dia dijawab. Padahal Tuhan mau menjawab dia lebih. Bukan hanya kamu berseru, doamu dikabulkan, pergumulanmu dijawab, tapi Tuhan mau kita lebih lagi tahu rahasia, lalu kita sampaikan kepada yang namanya keselamatan. Apa gunanya kita doa kita dijawab? Apa gunanya kita punya semua rahasia Elohim, pada akhirnya binasa, sia-sia, betul? Maka Tuhan mau kita, saudara, kara berseru kepada nama itu. Yeshua HaMashiach itu artinya Yahweh penyelamat. Yeshua adalah dafar atau firman yang menjadi daging. Makanya pengertian kita tentang doktrin Tritunggal itu memang sudah sering kita dengar ya. Kalau orang kan mungkin sering dari zaman dahulu saudara kita Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu. Saudara, kalau kita berbicara 3 pribadi, maka seperti seolah-olah Tuhan kita ada di 3. Tetapi seperti yang kita ucapkan Shema Israel itu di Ulangan 6, Yahweh itu Ehad. Ehad itu Esa, satu pribadi di dalam 3 manifestasi, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Yeshua HaMashiach adalah Bapa yang menjadi daging. Kalau saudara lihat ya, ini penggambarannya lebih gampang manusia. Tubuh, jiwa, roh. Pak Anto di sini duduk. Pak Anto bisa enggak Pak Anto punya pikiran tempat lain? Bisa enggak Pak? Bisa. Tapi tubuhnya di sini. Nah, Yeshua dikatakan waktu orang datang tanya, siapakah Bapamu? Kan orang tanya, karena Tuhan berbicara tentang Bapa. Yeshua jawab, saudara, Bapa ada di dalam aku. Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Jadi Yeshua adalah Bapa yang menjadi daging. Makanya penggambarannya itu daging, tubuh kan daging, tubuh, jiwa dan roh. Jadi Bapa atau Yahweh itu dia dagingnya itu Yeshua, rohnya itu Ruach HaKodes, dan satu yaitu Bapa, jiwa. Kalau tidak ada Bapa, ya percuma saudara. Orang kalau ada tubuh, ada roh, tidak ada jiwa, seperti orang gila, ya kan? Rohnya masih ada, tubuhnya ada, hidup, tapi dia hilang pikiran. Kalau orang punya roh, punya jiwa, punya emosi, rohnya ada, tidak ada tubuh, ngeri saudara. Tidak kelihatan secara kasat mata. Kalau orang punya tubuh, punya jiwa, tidak ada roh, apa saudara namanya? Mayat hidup alias zombie.
Makanya satu kesatuan, saudara. Saya akan bukakan satu ayat bagi kita supaya kita bisa mengerti ya. Yohanes 8 ayat 19. Yohanes 8 ayat 19 dan ayat 24, saudara. Yohanes 8 ayat 19 dan ayat 24. Kita baca ayat 19 dulu. 3, 2, 1. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Di manakah Bapamu itu?" Yesus menjawab, "Kamu tidak mengenal aku maupun Bapakku. Sekiranya kamu telah mengenal aku, maka kamu pun telah mengenal Bapakku." Ayat 24. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Lihat, Yeshua katakan apa, saudara? Kamu akan mati di dalam dosa-dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Tuhan mengatakan akulah Bapa itu yang ada di dalam manifestasi daging sebagai Yeshua Mesih. Amin, saudara. Lalu satu ayat lagi, Yohanes 6 ayat 40. Mari sama-sama baca. Yohanes 6 ayat 40, 3, 2, 1. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, saudara, lihat baik-baik ayat ini, saudara. Yang percaya kepada Putra, yang adalah Yahweh itu sendiri, sesuai dengan Roma 8 tadi, saudara, bahwa setiap orang, Roma 10 ya, setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Jadi kalau kita berseru memanggil Yeshua Mashiach, itu sama, saudara, sedang memanggil Yahweh. Karena makna daripada Yeshua itu adalah Yahweh penyelamat. Ya, lihat lagi satu ayat, Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Ini banyak ayat, saudara ya. Kita akan belajar sama-sama. Yesaya 43 ayat 11, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Nah, ini orang yang kadang bingung kan? Bukankah juru selamat kita siapa? Nah, kalau mereka tidak memahami perkataan Tuhan, kalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati oleh dosa-dosa. Karena kamu tidak percaya bahwa Yahweh itu adalah juru selamat, maka Dia mengambil rupa dengan tubuh daging kepada Yeshua Mesih. Melalui Dialah maka saudara dan saya dapat diselamatkan. Amin. Saya akan tutup, saudara, dengan apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak kara, artinya mereka tidak berseru kepada nama yang benar. Mari lihat ayat yang sangat terkenal sekali, Matius 7 ya. Ayat 21. Sama-sama kita akan baca. Matius 7 ayat 21. 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, saudara, bukan setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan, karena ternyata saya melihat, saudara, di situ bahwa kata di situ yang di dalam Matius 7 tadi ada 21, saudara, itu dia tidak pakai kata kara atau Yunaninya epikaleo, tidak. Dia pakai kata lego. Nah, lego itu artinya apa, saudara? Perhatikan baik-baik ayat ini ya. Jadi orang-orang waktu mereka berseru berkata kepada Tuhan, 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 memanggil nama Tuhan, dia tidak pakai kata epikaleo. Kalau epikaleo itu
sama dengan Kara, berseru memanggil kepada nama yang benar. Nah, Roh Kudus menuntun saya melihat, saudara, kata di dalam Matius 7:1 ini ternyata tidak pakai kata yang sama epikaleo, tetapi dia pakai kata lego. Nah, lego yang menarik, ini saya baca pengertiannya ya. Lego itu adalah menyebutkan, memanggil, memberitahu, bertanya, menyombongkan diri. Nah, saudara, jadi orang yang berseru kepada Tuhan, mereka itu bukan berseru kepada nama yang benar. Karena pengertian daripada lego juga ternyata, saudara, setelah saya lihat itu ada pengertian lain begini: salah sasaran. Jadi sudah lihat perbandingannya dengan Yeremia 33 tadi ya, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru memanggil Tuhan yang berkata, ternyata di situ bukan pakai kata kara atau epikaleo dalam bahasa Yunani. Dia pakai kata lego. Lego itu seperti berseru kurang tepat, kurang kena sasaran. Saudara bisa mengerti? Nah, dan Tuhan katakan begini, saudara, kepada orang-orang itu. Yang menarik pengertian daripada lego adalah salah satunya itu menyombongkan diri. Jadi orang itu bilang begini, saudara Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Nah ini saudara perhatikan ayat ini. Lihat baik-baik. Bukankah kami sudah melakukan mujizat demi nama-Mu? Mereka bukan kara. Kara itu saudara berteriak, menangis, memohon. Kalau mereka memanggil Tuhan, mereka mau menyombongkan diri. Tuhan, kita sudah kasih sembuh orang, kita sudah lakukan mujizat. Kemudian enyah engkau, hai pembuat kejahatan. Jadi saudara bisa lihat perbandingannya. Kalau orang yang kara, dia memanggil nama yang benar, dia berseru, menangis, saudara. Kalau ini, orang memanggil sudah tidak tepat sasaran, malah dia menyombongkan diri. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi nama-Mu? Tuhan bilang, ya engkau pembuat kejahatan. Nah yang menarik, coba kita lanjut ya. Saudara, Tuhan bilang begini, bukan orang yang berkata Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Nah, tadi kita sudah baca ya, Yohanes 6 ayat 40. Dan inilah kehendak Dia. Nah, saudara perhatikan. Kalau tadi orang tidak bisa masuk karena tidak melakukan kehendak Bapa, lalu apa yang membuat Bapa berkenan kita masuk? Lakukan kehendaknya. Apa kehendaknya? Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa apa, saudara? Percaya dan mengenal Yesus. Itu kehendaknya. Makanya Tuhan mau kita memanggil nama yang benar, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan surga. Nah saudara, berseru kepada nama Yahweh berarti saudara sedang berseru kepada nama Yeshua. Maka Tuhan mau saudara kenal siapa itu Yeshua. Tuhan mau kita kenal Yahweh. Itu kehendaknya. Tadi dalam Yohanes 8 ya. Yohanes 6 ayat 40. Tuhan mau saudara kenal Yahweh. Tuhan mau saudara tahu siapa itu Yeshua HaMashiach, supaya kita berseru kara, memanggil kepada nama yang benar, yang tepat. Nah, salah satu yang Tuhan katakan kejahatan, saudara. Mari lihat. Kenapa Tuhan berkata kepada orang-orang ini, enyah engkau hai pembuat kejahatan. Kalau saudara baca ayat 22, ayat 23, Tuhan katakan enyah engkau pembuat kejahatan. Kenapa sampai dikatakan pembuat kejahatan? Mari lihat saudara ya. Keluaran 20 ayat 7. Keluaran 20 ayat 7. Lihat apa yang Roh Kudus bukakan saudara ya, ketika kita berseru. Sama-sama kita baca Keluaran 20 ayat 7. 3, 2, 1. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu
untuk kesia-siaan. Karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan Matius 7 tadi. Kenapa mereka berseru panggil nama Tuhan, pada akhirnya Tuhan tidak izinkan masuk kerajaan surga. Saudara, perhatikan Keluaran 20 ayat 7. Saya mau saudara semua tangkap ini. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Karena apa? Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Yang menarik waktu saya lihat kata kesia-siaan, mungkin saudara bertanya, bagaimana kan Pak menyebut nama Tuhan dengan kesia-siaan? Nah ini saudara ya, kesia-siaan di situ dia pakai kata syaf, S-H-A-V. Sama-sama katakan saf. Saf. Nah, saf itu punya pengertian begini: bohong, sia-sia, hampa, dan yang pengertian terakhir yang menarik, salah. Jadi menurut Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Yahweh dengan salah. Ini ngeri saudara. Tuhan katakan, Tuhan tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dengan salah. Makanya di Matius 7 banyak yang berseru salah, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Sehingga mereka salah memanggil, padahal itu kehendak Tuhan supaya kita mengenal Dia. Amin saudara. Amin. Jadi kenapa sampai akhirnya di akhir zaman banyak orang ditolak? Karena mereka berseru salah saudara. Tuhan tidak akan membebaskan orang-orang yang memanggil namanya dengan kesia-siaan, termasuk yang salah. Sia-sia saja salah, apalagi saudara panggil yang salah. Coba saudara berani nggak panggil nama presiden atau orang yang terhormat dengan nama yang salah? Bisa saudara? Ada yang berani coba? Sedangkan di negara Indonesia saja ada hukumnya saudara. Berani yang menista kepala negara ada hukumnya, betul nggak? Ada undang-undang yang mengatur. Apalagi dia Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam saudara. Kalau kita menyebut kesia-siaan, yang sia-sia itu selain salah saudara, ada yang menyebut nama Tuhan bersumpah untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi menyebut sia-sia untuk sesuatu yang hampa. Ada kan orang bersumpah pokoknya demi nama Tuhan. Nah itu salah saudara. Sedangkan Tuhan bilang jangan bersumpah demi apapun. Jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Jadi Roh Kudus membuka menerangi hati saya. Banyak orang di akhir zaman yang tidak kara, mereka salah memanggil. Sedangkan di Roma 10 tadi katakan, barang siapa berseru memanggil nama Yahweh, dia akan pantas saja saudara banyak orang tidak diselamatkan. Nah ini sangat penting saudara, ya, sangat penting. Jadi Tuhan memandang bersalah orang-orang yang memanggil namanya dengan kesia-siaan atau salah. Bahkan saudara, padahal tadi kita sudah baca ayatnya, Tuhan mau kita bersyukur kepadanya dan panggil namanya, makanya panggil dengan benar. Kalau dahulu kita belum tahu, oke, tidak apa-apa saudara. Sekarang kita sudah mengerti seperti orang dewasa. Kita akan meninggalkan masa kanak-kanak itu dan kita akan masuk ke dalam kedewasaan. Maka saudara dituntut oleh Tuhan untuk memanggil dengan benar. Amin. Menghormati nama kudus itu. Amin saudara. Saudara mau kara dengan Tuhan? Amin. Jangan salah alamat. Coba salam kiri kanan. Katakan jangan salah alamat ya. Jangan salah alamat. Saudara harus bersama dengan kara. Jangan salah alamat. Harus tepat. Karena ternyata saudara orang-orang yang salah alamat tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika dia masuk kerajaan surga, mencari siapa? Mencari yang itu. Aduh, tidak ada nama itu. Yang punya samayim surga itu adalah Yahweh.